Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan setiap tahunnya kita merayakannya. Itu berarti gaya hidup kita harus terus bersaksi dan mengabarkan kabar baik, yakni Injil, kabar keselamatan Kristus Tuhan kita. Hari ini kita sangat bersuka cita karena Yesus yang mati di kayu salib dikuburkan, ternyata kuburan tidak berkuasa dapat menahannya. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Dia menampakkan diri kepada para murid dan kepada 500 orang yang percaya kepadanya saat itu. Setelah kebangkitannya pun, dunia ini tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mengapa? Karena dia tidak berasal dari dunia ini. Apa sebenarnya yang membuat peristiwa kenaikan Yesus ini penting bagi orang percaya, bagi dunia? Perlu kita telusuri. Pertama adalah karena dia harus kembali kepada Bapanya, ke asalnya yaitu sorga. Menyatakan fakta atau bukti kebangkitannya yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyampaikan betapa pentingnya tugas dan tanggung jawab kepada semua orang percaya untuk melanjutkan tugas Yesus di dunia ini yang sudah dia sebar, yang sudah dia selesaikan, namun harus kita sebarkan kembali kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya di dunia ini, yakni melanjutkan visi dan misi pemberitaan Injil kepada semua bangsa, kepada semua makhluk ciptaan, agar semakin banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mendapatkan keselamatan. Saudara yang kekasih, yang keempat, kenaikan Yesus adalah kembali kepada statusnya, kembali kepada kedudukannya, yaitu Roh. Karena dia adalah Roh Allah. Sehingga dia hadir di bumi, menyertai umat percaya, atau yang sering disebut dengan omnipres. Allah maha hadir di sorga dan dunia, bahkan dunia maut pun. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dikatakan di situ bahwa Roh, yaitu Yesus itu turun dalam kerajaan maut. Untuk apa? Dia untuk memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati.
Pada waktu kapan? Pada waktu zaman Nuh. Luar biasa. Untuk apa? Supaya orang-orang zaman dulu, pada zaman Nuh juga harus diselamatkan. Dan yang kelima adalah kenaikannya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, yaitu sorga. Inilah janji yang ia berikan kepada para murid. Kita bisa membaca dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harapan kehidupan setelah kematian bukanlah harapan kosong. Tapi Yesus sendiri yang sudah menjaminnya. Kita diingatkan bahwa bukan hanya di dunia ini saja tempat kita hidup. Tetapi sorga adalah kekekalan. Disitulah tempat orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dunia ini sementara, bahwa manusia walaupun dapat berumur 120 tahun, lalu dia mati, tetapi di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Dan yang selanjutnya dinyatakan bahwa kenaikan Yesus memberitakan dan memberikan janji kedatangannya yang kedua kali, yakni Maranatha. Yesus akan datang sebagai hakim agung. Dia sebagai raja yang menghakimi orang-orang fasik yang tidak mau percaya kepadanya, akan tetapi menjadi suatu sukacita yang besar bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah kasih Allah yang begitu besar. Saudara yang kekasih, peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh para muridnya di daerah Bukit Zaitun dekat kota Betania, Yerusalem. Yesus Kristus terangkat naik ke langit atau ke sorga dan kemudian hilang dari pandangan para murid setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam beberapa kitab Perjanjian Baru. Kalau Injil Markus menyatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Injil Lukas mencatat bahwa Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lalu para murid bersujud menyembah kepadanya dan kemudian mereka pulang ke Yerusalem dan dengan sangat bersukacita. Kisah para rasul mencatat sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia. Ia disaksikan oleh mereka para murid dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Mereka menatap langit. Pada waktu itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga." Inilah semua kesaksian yang disaksikan mereka sebagai saksi-saksi Kristus Tuhan, untuk mengabarkannya kepada kita, dan pesan Yesus ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan sekaligus untuk menantang pernyataan-pernyataan atau doktrin-doktrin mengatakan bahwa Yesus tidak mati, dia tidak disalib, tetapi terangkat ke sorga. Itu adalah ajaran sesat dan ajaran palsu. Mengapa? Karena agama-agama lain di luar agama Yahudi dan Kekristen, setelah 500 atau 600 tahun kemudian baru muncul agama-agama baru yang menentang Injil, menentang berita keselamatan yang daripada Kristus. Dan inilah momen paling penting kenaikannya, bahwa dia tidak hanya lahir, dia mati, tapi dia juga bangkit, bahkan dia harus naik ke sorga. Saudara yang kekasih, pernyataan dan pertanyaan
Sekarang bagi kita adalah bagaimana kita dapat memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang. Siapakah yang akan bertugas untuk melakukannya? Yang disertai dengan tanda-tanda seperti ini. Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tapi tidak kenapa-napa. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak celaka. Mereka dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bukankah itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh para misionaris atau hamba-hamba Tuhan yang secara khusus memiliki talenta, diberikan kuasa? Lalu bagaimana dengan kita, kaum awam yang ingin ikut ber-PI, tetapi tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang luar biasa, tetapi ada kerinduan untuk itu? Saya yakin dan semua orang Kristen pasti setuju bahwa setiap pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik atau berita Injil kepada orang lain, agar semua manusia bisa diselamatkan. Tetapi kenyataannya juga harus secara jujur kita akui bahwa tidak banyak orang Kristen yang melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Alasannya mulai dari yang kurang rohani. Katanya, nggak ada waktu lah, sibuk lah. Banyak tugas-tugas saya di kantor. Saya tidak fasih berkata-kata. Ada yang mengatakan, aku orangnya pemalu. Atau takut. Atau sama sekali tidak punya niat. Hingga alasan yang terdengar cukup rohani seperti katanya, belum waktunya Tuhan. Atau saya belum digerakkan oleh Roh Kudus. Atau ya saya lebih baik melayani dengan talenta yang saya miliki. Saudara yang kekasih, mengapa kita tidak atau kurang berani ber-PI, mengabarkan Injil? Padahal Yesus sudah membekali bahwa tanda-tanda tersebut di atas akan menyertai orang-orang percaya. Di sini banyak orang salah memahami jika tanda-tanda itu yang menjadi tujuan kita dalam memberitakan Injil keselamatan, maka kita keliru, kita akan gagal. Maka perlu kita perhatikan tanda-tanda yang paling penting atau memberitakan Injilnya. Itu sama seperti saat saudara membeli mobil, pasti akan mendapatkan mobil berikut BPKB-nya, bukti pemilik kendaraan bermotor dan STNK. Mengapa buku kecil BPKB dan selembar surat STNK menjadi sangat penting? Karena itu akan meneguhkan kepemilikan saudara atas mobil itu. Itu pasti ya. Jika ditanya mana yang lebih penting, mobil atau surat-surat resminya? Tentu kedua-duanya sama kan. Tapi jika harus memilih, pasti orang akan memilih mobil. Itu lebih penting daripada surat-suratnya. Ada orang yang beli mobil tanpa surat. Tapi tidak ada orang yang beli surat tanpa mobil. Itu harus kita ketahui. Mana yang lebih penting? Berita Injilnya atau tanda-tanda ajaibnya? Jelas, kedua-duanya penting. Injil yang disampaikan akan lebih mudah diterima jika disertai tanda-tanda mujizat. Itu sebabnya Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu kata Yesus dalam ayat 20. Namun demikian tanda-tanda mujizat itu tidak bisa menggantikan Injil itu sendiri. Tanda-tanda mujizat itu hanya meneguhkan Injil itu. Jadi bagian yang paling penting tentu berita Injil itu sendiri. Bukan sekadar tanda-tandanya. Demikian pula halnya dengan amanat agung Tuhan Yesus, perintahnya jelas. Pergi dan beritakan Injil.
agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Yesus tidak memerintahkan pergi dan tunjukkan mujizat. Bukan mujizat tidak penting, tapi mujizat memang hanya untuk meneguhkan berita Injil itu saja. Sayangnya sekarang ini yang terjadi justru terbalik. Tanda-tanda mujizat dibuat jauh lebih penting daripada berita Injil. Ada banyak kesaksian tentang kesembuhan, kesaksian tentang pertolongan Tuhan, kesaksian tentang mujizat lebih ditonjolkan dibandingkan berita keselamatan. Banyak orang akhirnya jatuh kepada kesombongan rohani. Memuliakan dirinya bukan memuliakan Kristusnya. Jika kita melakukan hal seperti itu, maka tanpa sadar kita sedang membentuk orang Kristen hanya mencari tanda-tanda. Banyak orang Kristen pada saat ini hanya penikmat mukjizat. Pada waktu Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, sebenarnya mereka bukan mencari Yesusnya, yang adalah roti hidup. Tetapi mencari rotinya supaya mereka kenyang. Mereka hanya mengikut Yesus kemana Yesus pergi dan menikmati mukjizat yang Tuhan sediakan. Iman yang dibangun karena mukjizat, karena tanda-tanda, itu sangat rapuh. Jadi bagaimana kalau tidak ada mukjizat lalu kita tidak percaya kepada Kristus? Apakah penyakit kita tidak sembuh lalu tidak ada mukjizat, lalu kita tidak percaya kepada Kristus? Itu pemahaman yang keliru. Memang harus kita akui bahwa ketika Injil tersebar sangat luar biasa, tanda-tanda mukjizat itu nyata menyertai para rasul. Dan semua penginjil-penginjil dahulu kala, termasuk yang masuk ke Indonesia, ke tanah Batak seperti Nomensen. Tapi untuk sekarang ini seolah-olah tanda-tanda mukjizat spektakuler itu sudah kurang terlihat. Mengapa? Karena sudah maju teknologi kita dalam ilmu kedokteran. Dan cara penyebaran dari PI ini sudah banyak memakai metode-metode bagaimana orang-orang dapat percaya supaya datang kepada Kristus. Sekarang sudah banyak memakai metode, membuat strategi. Kalau Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16, aku akan mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Maka liciklah seperti ular dan lembutlah seperti merpati. Maka di situ kita perlu ada strategi. Kita harus membuat sebuah strategi SWOT. Di mana strength-nya, apa weakness-nya, opportunity-nya, ataupun treatment-nya. Kita tidak bisa sembarang lagi untuk mengabarkan Injil dengan secara gamblang, di mana ada banyak agama-agama yang dominan. Tetapi kita tidak perlu takut untuk itu. Terus berkarya, terus kita memberitakan Injil. Maka ada banyak orang memakai metode penginjilan seperti metode wrestling. Apa ini wrestling? Yaitu metode gulat atau seolah-olah bergulat menyerang habis-habisan orang yang diinjili hingga ia berteriak kalah dan minta ampun. Lalu kita paksa dia untuk menerima Kristus. Ada orang memakai metode fishing, yaitu pancing. Artinya kita hanya melempar umpan, biarkan mereka yang menanggapinya. Dan ada juga yang memakai penginjilan dengan metode rabbinic questioning. Saudara yang kekasih, sekarang betapa bebasnya kita untuk memberitakan Injil. Siapapun bisa. Bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya seorang teolog, tetapi kaum awam juga bisa. Tanpa batas sekarang ini. Banyak cara, ada yang mengirimi renungan setiap hari, menjapri teman-temannya di WA, ada yang membuatnya di
media sosial, dunia maya, Facebook. Sekarang zaman teknologi canggih, zaman digital 4.0. Melalui media massa, YouTube, Skype sekarang ini bebas orang memberikan pendapatnya, menerangkan firman Tuhan. Dan apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini terlalu banyak waktu kita di rumah. Dan banyak hamba-hamba Tuhan memakai kesempatan ini untuk live streaming menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berpaku pada, oh ini ideku, jangan ada yang ambil ya. Maka itu pola pikir yang out of date, sudah kuno. Sama seperti orang membuat kue donat contohnya. Atau pizza. Lalu dia mengatakan ini punya saya, ide saya. Jangan ada yang mengambil, mencurinya ya. Gak bisa, itu tidak akan berkembang. Maka biarkan ide-idemu, pendapatmu yang positif, yang membangun, yang optimis, yang menjadi berkat, kembangkan, silahkan orang mengambilnya. Jadi kita tidak lagi pada saat ini melulu kepada tanda-tanda mujizat. Tapi apa inti dan tujuan daripada pemberitaan Injil? Itu saja. Saudara yang kekasih, sekarang di mana kita akan memberitakan Injil? Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun bentuknya, sekarang teknologi canggih seperti yang sudah saya terangkan. Persoalannya apa profesi kita? Pedagangkah? Berjualankah? Mungkin kita seorang guru, kita seorang dokter, perawat, tim medis, pemusik, penyanyi, sebagai tukang bangunan, sebagai OB, sebagai asisten rumah tangga, atau mahasiswa, siswa sekalipun. Mari dimanapun kita berada, disitulah mimbar kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Di situ kita memberitakan Injil. Sayangnya sekarang saya sering menelusuri, melihat di dunia maya seperti Facebook. Kenapa sih banyak orang berantem di Facebook? Bersoal. Suami dijelek-jeleki, istri dijelek-jeleki, mertua dijelek-jeleki, keluarga dijelek-jeleki, tetangga dijelek-jeleki. Itu enggak zamannya lagi sekarang. Pakailah Facebook, itu menjadi mimbarmu untuk membagikan berkat melalui firman Tuhan. Inilah kita sangat bersyukur pada hari kenaikan Yesus Kristus, dan ini sukacita kita bahwa kita memiliki jaminan sebagai orang-orang percaya, dibekali oleh kuasanya, diberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan kapan dan dimanapun. Marilah kita sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Buatlah tempatmu menjadi mimbar bagi banyak orang lain. Amin.